Today we are going to continue our 38 blessings. Nah, jadi hari ini kita akan lanjut belajar tentang 38 berkah. And we already have finished 3 groups. Dan kita telah menyelesaikan 3 grup sebelumnya. Group number 1, we have to turn our back on unwholesomeness or bad things. Oke, jadi pada grup pertama, kita belajar tentang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Group number 2, then we have to be ready for our self-development. Nah, grup nomor 2 itu menyiapkan kesiapan diri untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. And group number 3, we have to work on our Group number 1, in order to turn our back on unwholesomeness, we have to stay away from fools. Nah, dalam grup pertama, kita belajar untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak bijaksana. We have to stay close to the wise. Kita mendekatkan diri kepada yang bijaksana. And we need to show respect to those who are worthy. Lalu kita menghormat kepada yang patut dihormati. If you can do all of these, then your life will be without darkness. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan ketiga hal ini, teman-teman akan terbebas dari kegelapan. Then, the second group, we need to live in good environment. Lalu grup kedua, kita harus siap nih hidup di dalam lingkungan yang baik. Because if you don't live in good environment, it will be a bit more difficult. Nah, karena teman-teman tidak hidup di lingkungan yang tidak baik, itu akan lebih sulit. And then you need to have merit that you planted in the past. Nah, teman-teman juga punya kebajikan yang sudah ditanam di masa lalu. And then you need to have proper life goal. Lalu teman-teman juga memiliki tujuan hidup yang jelas. So now you are ready to work on yourself. Nah, jadi teman-teman sekarang udah siap nih untuk bisa bekerja dalam diri sendiri. Starting from having knowledge. Dimulai dengan memiliki pengetahuan. And how to use the knowledge beautifully. Lalu bagaimana cara menggunakan pengetahuan tersebut secara baik. And also the discipline in using the knowledge. Lalu bagaimana kita menggunakan disiplin dalam melaksanakan pengetahuan tersebut. And also you need to have beautiful speech so that people will come and help you. Lalu kita juga harus baik dalam tutur kata sehingga orang-orang akan membantu kita. By doing this, we have completed 2 aspects of life. Dengan melakukan hal-hal berikut, kita sudah melakukan 2 aspek dalam hidup kita. Because we have 4 aspects that we need to complete. Karena kita punya 4 aspek yang harus dilaksanakan. The first one, physical well-being. This is about ourselves. Nah, yang pertama ini ada kesehatan fisik. Ini tentang diri kita sendiri. And we complete this one on the first 2 groups of the blessing. Kita udah pernah menyelesaikan yang hal tersebut di grup sebelumnya. These 2 groups will help us to master our physical well-being. Nah, grup-grup sebelumnya itu sudah mengajarkan kita untuk kita bisa menghandle diri kita sendiri atau mengatur diri kita sendiri. The third group is about work. Nah, grup ketiga ini bagaimana kita belajar tentang pekerjaan. If you can master all the blessings in the third group, then your work will be of no problem. Jika kita sudah bisa melaksanakan grup tadi, kita bisa lanjut ke grup selanjutnya. So, today, group number 4 is about relationship. Nah, jadi hari ini grup keempat itu tentang hubungan. And this will consist of 4 things here.
Nah, jadi grup keempat ini isinya ada hal-hal berikut. First, to take care of our parents. Yang pertama itu ada bagaimana kita merawat orang tua kita. Second, blessing number 12, take care of children. Lalu, berkah nomor 2 itu ada bagaimana kita merawat anak-anak. And third, take care of our spouse, like husband and wife. Lalu, yang ketiga itu ada bagaimana kita menjaga atau merawat pasangan seperti suami atau istri. And the last one, punctual at work. Lalu, yang terakhir ini ada ketepatan waktu saat bekerja. I will leave one question for you to think about. Nah, jadi Bante punya satu pertanyaan buat kita, biar kita pikirin dulu. You see that we have blessing 11, our parents, and blessing number 12, our children. Why parents before children? Nah, jadi kita kan bisa lihat di slide ini, kenapa berkah nomor 11 itu, yaitu menjaga atau merawat orang tua, itu didulukan atau terlebih dahulu dibanding blessing ke-12, yaitu merawat anak-anak. Why not children, then parents? Kenapa nggak anak-anak dulu, baru orang tua? Why spouse come after parents and children? Lalu mengapa merawat pasangan itu datangnya setelah kita merawat orang tua dan merawat anak? When we learn the 38 blessings, every order matters. Nah, karena kita sudah belajar 38 berkah, kita sekarang tahu nih, mereka ini berurutan dan ada artinya setiap dari urutan-urutan tersebut. The Buddha said that if you want to learn about relationship, then you need to take care of your parents. Jadi Buddha pernah bilang kalau kita mau menjaga hubungan kita harus menjaga juga orang tua kita. Because he said that to be born as human is difficult. Karena Buddha bilang kalau misalnya lahir sebagai manusia itu adalah sesuatu yang sangat sulit. I'd like you to listen to a song. Nah, Bante mau kita dengerin satu lagu. Okay, so listen to this song. Bante, seems like the songs haven't started yet. Okay. To be born as human, then you don't have to be born as animals. Kalau kita terlahir sebagai manusia, kita nggak perlu lagi terlahir sebagai hewan-hewan. And you can be born as human because of your parents. Nah, kita bisa terlahir sebagai manusia itu karena kedua orang tua kita. Without parents, human parents, maybe you're going to be born as a dog or a cat. Tanpa orang tua kita yang merujuk sebagai manusia, mungkin aja kita bisa terlahir kembali sebagai anjing atau kucing. Or maybe you're going to be born as a crow or an elephant or maybe a horse. Atau mungkin kita bisa terlahir kembali sebagai gagak, atau gajah, atau kuda. But because you can be born as human, then you can do a lot of good things. Nah, karena kita terlahir sebagai manusia, maka kita dapat melakukan berbagai hal-hal baik. Then you are going to stop getting angry with your parents. Nah, maka dari itu kita harus mulai nih berhenti untuk marah-marah kepada kedua orang tua kita. And love them more, right? Nah, dibanding kita marah-marah, kenapa kita nggak sayang-sayang kedua orang tua kita kan? All right, that's the meaning why the Buddha say it's hard to be born as human. Nah, jadi lagu tersebut itu menggambarkan bagaimana perkataan Buddha bahwa lahir menjadi manusia merupakan sesuatu yang sangat sulit. He even compares that, suppose that there is a turtle swimming in the ocean, vast ocean. Nah, bahkan Buddha memperumpamakan
sebuah seekor kura-kura yang berenang di sangat dalam di laut yang sangat dalam. And this turtle, every 100 year, it will come to the surface. Nah, setiap 100 tahun, kura-kura tersebut akan datang nih muncul ke permukaan. And there is a ring floating on the surface of the vast ocean. Nah, di atas permukaan dari laut itu ada sebuah ban. And every 100 year, the turtle comes to the surface. The chance that the neck of the turtle will be in the middle of the ring is that chance of you being born as human. Nah, jadi setiap 100 tahun, kura-kura ini akan naik ke permukaan untuk memasukkan lehernya ke bolongan si ban ini. Oh, will he? Nah, karena dia gagal, jadi dia harus nyoba nih 100 tahun kemudian. And this is the chance of being born as human. Nah, jadi ini gambaran bagaimana sulitnya terlahir menjadi manusia. That's why parents, they have a lot of virtues to us. Maka dari itu, orang tua kita memiliki kebajikan yang banyak untuk kepada kita. Don't you think so? Teman-teman setuju nggak nih? Anyone who thinks so, raise your hands. Teman-teman yang setuju bahwa orang tua kita melakukan sangat banyak kebajikan kepada kita, boleh angkat tangan ya. Your parents can be biological father and mother or just parents. Nah, orang tua itu ada dua nih jenisnya. Ada yang biologis atau dari kandung, atau hanya sebagai orang tua saja. Biological means that you were with your mother's in her womb. Nah, jadi biologis ini maksudnya kita tuh terlahir dalam rahim orang tua kita atau rahim ibu kita. But even if they are not biological parents, if they raise you up, like maybe your stepmother or your aunt, they are considered parents as well. Nah, tapi jika kita dibesarkan oleh seseorang yang bukan melahirkan kita, misalnya seperti ibu tiri, nenek, atau tante, itu juga dianggap sebagai orang tua. Because they are both physical model and mental model. Karena keduanya merupakan model fisik dan model batin. They are our mental model because they are the first teacher. Nah, mereka menjadi model dari batin kita karena mereka merupakan guru pertama di hidup kita. They raise us up and teaches us virtues. Mereka lah yang membesarkan kita dan juga mengajarkan kita mengenai etika dan moralitas. When we maybe would do something bad when we were young, they stop us from doing something bad. Nah, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang buruk di depan masa lampau, mungkin saja mereka memberhentikan kita atau menyetop kita. And they are metaphor of our parents. Mereka dimakan sebagai metafora dari orang tua kita. Because parents are like God or Brahma. Karena orang tua itu dilambangkan seperti Tuhan atau Brahma. Because they have four virtues, they have kindness to us. Karena mereka punya 4 kebajikan yang dilakukan kepada kita. And they have compassion. When we need help, they help us. That's compassion. Nah, ketika kita membutuhkan mereka, itu dinamakan dengan kasih sayang. And they have sympathetic joy. When we are successful, they congratulate us. They do not feel jealous, right? Nah, lalu ada juga sukacita. Jadi ketika kita mencapai sesuatu yang sangat berharga, orang tua kita malah mengasih selamat gitu, bukannya malah cemburu. And maybe one day we have to have a family, we have to live far away from them. They have equanimity. They can stay
happy and yet neutral to us. Nah, ketika kita nanti akan membangun sebuah keluarga yang jauh dari mereka, mungkin saja mereka akan merasakan ketenangan juga. And parents are also guardian angels. Nah, orang tua juga dilambangkan sebagai malaikat pelindung. Now you see here why we call guardian angels. Nah, teman-teman lihat ya di sini kenapa kita sebut sebagai malaikat pelindung. You were very little like this before. Nah, kita semua sangat kecil nih waktu dulu. So, being parents, they must be very, very patient, right? Nah, kalau misalnya kita jadi orang tua, itu pasti membutuhkan kesabaran yang sangat-sangat besar. If you sometimes feel unhappy with your parents, this is what they did to you when you were young. Nah, jika kita pernah merasakan bahwa kita nggak senang nih sama orang tua kita, tapi kita lihat inilah yang mereka lakukan kepada kita. And they are first teacher. Nah, mereka juga merupakan guru pertama kita. Because they teaches us about good things before any other teachers. Karena orang tua kita yang mengajarkan kita banyak hal-hal penting, hal-hal yang baik sebelum guru di sekolah. They are also like arahant or the monks who achieve the most profound enlightenment. Nah, orang tua juga dianggap sebagai arahan atau arahanta seperti bodhisattva atau bakal Buddha. Right. So, this is the virtues of parents. Jadi ini merupakan kebajikan dari orang tua. Think about when you will become maybe father and mother in the future. Bayangkan ketika kita menjadi seorang ayah atau seorang ibu di masa depan, Can you be as good father, as good mother as your parents? bisa nggak ya kita menjadi orang tua sebaik orang tua kita sekarang? If you cannot, then don't be a father or a mother yet. Jika kita tidak bisa membayangkan diri kita untuk menjadi orang tua yang sebaik orang tua kita sekarang, maka dari itu tahan dulu untuk menjadi orang tua. And that's the meaning why the Buddha put take care of parents first before taking care of children or spouse, because the Buddha wants to think of what your parents did to you so that you can become better parents. Nah, maka dari itu kenapa Buddha meletakkan merawat orang tua itu diletakkan lebih dahulu dibanding merawat anak-anak, merawat pasangan. Karena Buddha mau kita untuk, kita bayangin nih apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita pada kita. If you still haven't take care of your parents, if you don't know their virtues, how can you take care of children in the future, right? Nah, kalau misalnya kita belum bisa bayangin nih kebajikan dan belum bisa merawat orang tua kita, gimana kita bisa menjadi orang tua yang baik dan merawat anak-anak kita di masa depan? There's also the second metaphor. Nah, ini Parents are children handkerchief because they console and comfort us when we cry. Nah, ini juga merupakan metafora kedua. Yang pertama itu ada orang tua sebagai sapu tangan anak-anak, karena orang tua lah yang menenangkan kita kalau misalnya kita menangis. Sometimes they compare parents with toilet bowl because when we get angry and we do not know how to talk to anyone, we throw our anger with the parents as well. This is not good. This is not good. Lalu yang kedua itu orang tua juga
dianggap sebagai mangkuk pembuangan sampah. Kita lampiaskan ke orang tua kita. Ini juga merupakan hal yang sangat tidak baik. And parents are our bank because we withdraw money from them, right? Nah, orang tua juga merupakan bank pribadi kita, karena kita kalau misalnya minta uang, itu pasti kepada orang tua kita kan. How much do parents give to you each day? Nah, Banda tanya, orang tua kita itu kasih kita uang berapa rupiah per harinya? If not money, what about housing? What about food? What about clothes? Jika tidak tentang uang, bagaimana tentang tempat tinggal, makanan, pakaian yang diberikan oleh orang tua? And they are also biggest creditor. Nah, orang tua juga bahkan menjadi peminjaman yang sangat besar bagi anak-anaknya. Because we are in debt to their gratitude. Karena kita berhutang budi kepadanya. And look at the times they did to us. Nah, kita bisa lihat di sini apa yang telah mereka lakukan kepada kita. During pregnancy, Selama kehamilan, how the parents took care of the womb when you were inside the womb and didn't abort you, this is already depth of gratitude. nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya orang tua teman-teman ini merawat kita semenjak kita berada di dalam rahim ibu kita. Dengan mereka tidak mengaborsi kita atau menggugurkan kita, itu termasuk dalam hutang budi. Because some people say, yeah, my parents gave me birth but didn't raise me up, so I don't care about them. But the fact that they did not abort you and you still survive and alive now, this is already huge virtue. Nah, mungkin aja ada beberapa dari teman-teman yang bilang, orang tua aku cuma lahirin aku doang, tapi nggak ngurusin aku. Jadi aku nggak peduli deh sama mereka. Tapi tentunya ini nggak benar ya teman-teman. Karena dengan orang tua kita tidak mengaborsi kita atau tidak menggugurkan kita, itu juga sudah termasuk dalam hutang budi. That the mother gave birth to you, Tapi orang tua kita, khususnya ibu kita, tetap melahirkan kita. was your first teacher, Menjadi guru pertama kita, your first friend, menjadi teman pertama kita, your first bank, menjadi bank pertama kita, and your personal doctor, dan menjadi dokter pribadi. or even can die for children. Bahkan orang tua kita rela meninggal demi anak-anaknya. This is what mom never told you. Ini merupakan apa yang ibu kita nggak pernah nih kasih tahu kita. You can translate the text. Oke. Nah, kita mungkin sering atau pernah membuat ibu kita menangis. Tapi ibu kita itu membawa kita di dalam rahimnya lebih dari 9 bulan. Bahkan ibu kita juga memberikan bagian terakhir dari makanan. Itu sangat menyakitkan bagi ibu kita. Ibu kita sangat-sangat khawatir kepada kita kalau misalnya kita sakit. Ibu kita tahu kalau misalnya dia tidak sempurna. Itu sangat menghasilkan hatinya ketika melihat kita menangis. Tapi bagaimanapun itu, kita tetap menjadi nomor satu bagi ibu kita. Dia rela untuk mengulangi rasa itu atau kesakitan itu semua. So the question is, do we love them? Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita menyayangi ibu kita? Anyone who love your mom, raise your hand. Siapa di sini yang sayang sama teman-temannya? Boleh angkat tangan.
Oh, okay. We need more than 100. Banteng butuh lebih dari 100. 30. Come on. 30. Oke, udah 40. 30. Ayo, Okay. 40. 50. Oh, 50 now. Okay. All right. Udah 50. If you Oke. love your parents, then you need to do two things. Nah, jika kita menyayangi kedua orang tua kita perlu melakukan dua hal ini. We have two Pali words, Katanyu and Kataweti. Kita punya dua kata Pali, yaitu kata nyu dan kata wedi. Katanyu means appreciating our depth of gratitude. Kata nyu itu artinya menghargai utang budi kita. Kataweti means you also repay the depth of gratitude to them. Kata wedi itu artinya membayar utang budi kita. Do you realize and appreciate your parents' virtues now? Nah, jadi teman-teman udah menyadari belum bahwa orang tua kita itu melakukan banyak kebajikan. And this is how we repay, okay? Lalu inilah cara-cara kita untuk membayar hutang budi tersebut. First, you have to announce their goodness. Yang pertama, kita harus menyebarluaskan tentang kebaikan mereka. And then you repay the debt of gratitude physically and spiritually before they pass away and after they pass away as well. Lalu yang kedua, kita juga tetap perlu membayar hutang budi kita kepada orang tua kita, baik secara jasmani ataupun rohani, sebelum mereka meninggal ataupun setelah mereka meninggal. And how to announce their goodness? Nah, bagaimana cara mengumumkan atau menyebarluaskan kebaikan mereka? What about showing, like giving them some flowers? Bagaimana dengan memberikan mereka bunga? What about writing them a love letter? Bagaimana dengan membuat surat cinta? Anyone who have written a love letter to your parents? Nah, siapa di sini yang pernah bikin surat cinta kepada orang tuanya? Angkat tangan. If not, why not today? Kalau kita belum pernah, kenapa nggak hari ini kita buat, lalu kita kasih ke orang tua kita? Write how you feel about their virtues and how gratitude you have, how much you have. Kita bisa tulis di surat itu bagaimana kita bersyukur atas kebajikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita. And the best way is to change yourself, to eliminate bad habits and make good habits so that you can make them proud. Nah, cara terbaik untuk menyebarkan kebaikan mereka adalah mengubah diri kita untuk menghilangkan atau mengurangi kebiasaan buruk dan menggantikannya dengan cara menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik. We can also repay this debt of gratitude after they pass away as well. Nah, kita juga bisa membayar hutang budi ini ketika mereka sudah meninggal. But while they are still alive, they rest off. We take care of them when they are old. Nah, ketika mereka masih hidup, mereka kan sudah membesarkan kita. Nah, ini gantian kita yang menjaga mereka ketika mereka sudah tua. Starting from helping them with some chores and work. Nah, bisa dimulai dengan bantu nih orang tua kita membereskan atau mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan lainnya. Any one of you who help your parents with house chores, for example, washing, mopping the floor, raise your hands. Nah, teman-teman di sini ada nggak ya bantuin teman-temannya ngepel, nyuci, nyapu? Boleh angkat tangan. Oh, very good. Sadhu means very, very bagus good. Banget kata Bante. Sadhu, kata Bante. Artinya sangat-sangat bagus. And when you are older, you need to protect family reputation as well. Lalu, ketika kita sudah bisa lebih dewasa atau lebih tua, kita harus menjaga reputasi atau nama baik dan kepentingan keluarga kita.
by not doing anything that will destroy family reputation. Dengan cara tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak. The important thing is to walk away from the path of ruins. Nah, yang terpenting adalah menjauh dari jalan kehancuran. Never drink, Jangan pernah minum, never break 5 precepts, jangan pernah melanggar 5 sila, never go for nightlife or night party. lalu juga jangan pernah kita pergi ke kehidupan malam seperti pesta atau klub malam, Because that will make them feel worried. karena hal itu membuat orang tua kita khawatir. And show respect. This is how Thai people bow to parents' feet. Nah, di sini ada contoh dari bagaimana orang-orang di Thailand itu menunjukkan rasa hormatnya dengan cara membungkukkan badan kepada orang tuanya. Do you also bow to your parents' feet? Nah, kira-kira teman-teman di sini juga sama nggak nih? Kita memberikan hormat kepada kaki orang tua kita. If you have never done so, why not doing it tonight for the first time? Nah, nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman belum pernah melakukannya. Kenapa nggak dilakukan malam ini? I will teach you how. Nah, Bante bakal ajarin nih, gimana caranya. You ask your parent to sit on the chair. Nah, jadi caranya itu ajak orang tua kita untuk duduk di kursi atau di sofa. And then you bow to their feet, your hand touching their feet. Lalu kita mulai menunduk kepada orang tua kita dan kita menyentuh lantai. And then you say to them, Mom, Dad, I love you. Lalu jangan lupa untuk mengucapkan, Ayah, Ibu, aku sayang kamu. Easy, right? Nah, gampang kan? And they will receive your most wonderful gift. Nah, orang tua kita akan menerima hadiah dari kita yang sangat-sangat spesial. They don't want money from you. Mereka nggak perlu uang dari kita. They don't want anything from you. Orang tua kita tidak mau apapun dari kita. But that bowing will make their day. Tapi dengan kita menunduk kepada orang tua And they're gonna kita, feel the most happiest moment if you do this. dengan kita menundukkan diri seperti digambar ini kepada orang tua kita, maka orang tua kita akan merasakan sangat bahagia di saat itu juga. And if one day they will pass away, organize grand funeral for them. Nah, jika sewaktu-waktu orang tua kita meninggal, kita harus menyelenggarakan atau mengadakan Because this is perayaan going to kematian announce to secara the besar. world how great they are. Karena ini bertujuan untuk memberitahukan kepada dunia bagaimana baik mereka. And also make merit and dedicate to them if they already pass away. Lalu buat juga jasa kebajikan dan dedikasikan kepada mereka ketika mereka sudah meninggal. But the Buddha say, if you do all this, there is one more thing that you can do and many people don't do. Nah, lalu Buddha bilang nih, kita bisa melakukan satu hal ini, tetapi orang lain belum tentu bisa melakukan hal ini. If they still do something bad, and you can stop them from doing that bad things. Nah, kalau misalnya orang tua kita melakukan hal-hal yang kurang baik, kita bisa memberitahukan mereka untuk berhenti melakukan hal buruk tersebut. So that they can stop drinking, for example. Contohnya, mereka bisa berhenti minum minuman yang memabukkan. You will shut down the path to hell and open the door to heaven for them. Nah, maka dari itu, dengan hal tersebut, kita bisa menutup jalan menuju neraka dan mulai membuka pintu untuk menuju surga. But start with yourself, okay? Oke, kita mulai dengan hal tersebut ya. And for our young boys here,
Nah, di sini ada laki-laki muda. If you can ordain, Jika kita bisa sepertinya, this will be the best gift for your parents. ini merupakan hadiah yang sangat bagus untuk diberikan kepada kedua orang tua kita. Because if you ordain as a monk, maybe just for some weeks or some months, your parents will get half of the merit. Nah, jika kita menjadi pabaja, lalu orang tua kita akan mendapatkan setengah dari kebajikan tersebut. Of course, you don't have to be monks for many years like me, but you can be monks for just 1 or 2 weeks. Nah, teman-teman nggak perlu menjadi Bante atau biku untuk bertahun-tahun seperti Bante John, tapi bisa menjadi pabaja ini dalam beberapa minggu. And why parents want their son to become monks even for 1 or 2 weeks? Nah, kira-kira kenapa orang tua ingin anak laki-lakinya menjadi Bante untuk beberapa minggu? Because they know that their son is going to be ready to face the world even when they already die. Karena orang tua tahu ketika anaknya belajar untuk menjadi Bante, maka anaknya ini sudah siap menghadapi dunia, bahkan ketika orang tuanya sudah meninggal. So if you have a chance, maybe you can also ordain for your parents. Look at their face. They are so happy. Nah, kalau kita punya kesempatan, kita bisa nih ikut pabaja. Kita juga bisa lihat nih wajah teman-teman kita yang ada di sini, mereka sangat bahagia. And I tell you one thing. In my case, before I ordain, I bow to my parents. Nah, di sini Bante mau kasih tahu. Jadi sebelum Bante menjadi And Bante, that's Bante ini sempat membungkuk kepada kedua orang tuanya. that's the last time I bow to my parents. Nah, itu merupakan hari terakhir atau kesempatan terakhir Bante bisa menunduk kepada kedua orang tuanya. But after I ordained and I changed to become a monk, the parents will bow to me. Nah, ketika Bante menjadi pabaja dan Bante sudah menjadi Bante atau biksu, malah kedua orang tuanya yang membungkuk pada Bante. And that's because monk life is considered superior and the the most profound. Itu disebabkan karena kehidupan Bante itu dianggap lebih tinggi dibanding kehidupan kita para manusia biasa. So I heard that uh, Indonesia is going to organize ordination in December. Nah, Bante bilang katanya Indonesia ini bakal adain pabaja di sekitar bulan Desember. This is the best way to repay the debt of gratitude. Nah, Bante bisikin kita bahwa ini merupakan kesempatan kita bayar utang budi kepada orang tua. Or if you want to try, you can fly to Thailand as well. Nah, kalau kita mau coba juga, kita bisa nih terbang ke Thailand. The Buddha said that if you were to carry your parents around with you your whole life, your father on one shoulder and your mother on the other shoulder, Nah, Buddha juga bilang kalau kita harus menggendong kedua orang tua kita sepanjang hidup mereka, satu ayah di kiri, lalu satu lagi di kanan, maksudnya ibunya di kanan, bahkan sampai mereka kehilangan kemampuan untuk pup, dan itu mengalir di punggung kita. until one day they are very, very old and their faculties and their excrement were running down your back. Sehingga pada suatu waktu mereka sudah semakin tua seperti yang digambar ini, sehingga mereka tidak sengaja mengeluarkan kotorannya di punggung kita. This would not still be enough to repay your debt of gratitude to them. Hal ini tidak akan bisa untuk membalas budi kepada mereka. In Thailand, we have a song. Di Thailand, kita punya suatu lagu, And that song says,
Even if you use a mountain for the pen Nah, lagu itu bercerita tentang jika kita menggunakan gunung sebagai pena atau pulpen, and use the sky for the paper, lalu menggunakan semua air yang ada di lautan untuk tintanya, it's impossible to announce the virtue of your parents. itu sangat mustahil atau tidak mungkin untuk mengumumkan bahwa orang tua itu sudah melakukan kebajikan kepada kita. And that's why taking care of parents is the blessing number 11. Nah, itulah mengapa menjaga atau menghormati orang tua kita itu termasuk dalam berkah nomor 11. And once you understand the virtues of your parents, you're going to be good parent, good father, good mother in the future. Nah, ketika kita sudah menyadari kebajikan yang dilakukan oleh orang tua kita, maka dari itu kita sudah siap nih untuk menjadi orang tua yang baik juga untuk anak-anak kita. But why number 12 comes before number 13? Tapi kenapa ya berkah nomor 12 ini diurutin sebelum berkah nomor 13? Don't we need to be nice to the wife or the husband first before the children? Nah, Tante bilang, bukannya kita harus berperilaku baik ya kepada suami atau istri kita sebelum kita berperilaku baik kepada anak-anak kita. Well, number 12 comes before number 13 because the Buddha wants the husband and the wife to focus on their children first. Nah, berkah nomor 12 ini diurutkan duluan karena Buddha mau sang ayah dan sang ibu ini mengurus atau merawat anaknya duluan. And once they can take care of their children well, then they think about themselves. Nah, ketika mereka sudah bisa merawat anak-anaknya, barulah mereka bisa berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai orang tua. And that's blessing number 12, take care of children. Nah, ini merupakan berkah nomor 12, yaitu menjaga atau merawat anak-anak. There are 3 kinds of kids. Nah, di sini ada 3 tipe dari anak-anak. The supreme children. The children have virtues than their parents. Nah, yang pertama ini ada supreme children atau anak agung. Like the parents can raise their children to be better than them. Nah, untuk urutan yang pertama ini, orang tua bisa menumbuhkan atau merawat anak-anak ini lebih baik daripada orang tua itu sendiri. Second is average children. Lalu yang kedua itu ada anak-anak yang berada di rata-rata. They are the same as their parents. Nah, anak-anak ini memiliki kebajikan yang setara atau sama dengan orang tua mereka. Third one, trouble children. Lalu yang ketiga ini ada anak-anak yang nakal atau bermasalah. Children who are worse than their parents. Anak-anak yang lebih parah atau lebih nakal dari orang tuanya. Okay, who here are supreme children? Raise your hands. Nah, di sini siapa anak-anak yang berada di urutan pertama atau anak agung? You look at your mom, right? Oh, am I a supreme student? Yeah, your mom would think so. Berarti tahu nih kalau kita lihat atau nengok ke orang tua kita, lalu nanya, aku anak yang baik bukan ya? Or at least it's a goal of parents to raise their children to be supreme children. Atau mungkin bisa aja orang tua kita itu membesarkan kita untuk menjadi anak-anak yang baik. And parents don't want to raise their children to be trouble child, right? Nah, karena orang tua kita tidak mau nih membesarkan anaknya menjadi anak-anak yang nakal. So, in order to raise supreme children, parents have to be good first. Nah, untuk bisa menumbuhkan atau membesarkan anak-anak yang baik,
maka orang tua itu harus menjadi orang tua yang baik dulu. And how to be good parents? Nah, bagaimana caranya untuk menjadi orang tua yang baik? They will study from their own parents. Nah, kita sebagai orang tua nanti akan belajar dari orang tua kita sebelumnya. From blessing number 11. Dari berkah yang nomor sebelumnya, yaitu nomor 11. And after they become good, then they provide proper upbringing and education. Ketika mereka sudah menjadi lebih baik, mereka akan mengasuh kita dengan cara yang tepat dan pendidikan yang tepat. Somehow there are two kinds of upbringing. Worldly upbringing or spiritual upbringing. Lalu ada dua jenis atau dua tipe lainnya, yaitu pendidikan duniawi dan pendidikan rohani. They need to provide both worldly education and also spiritual education as well. Nah, mereka harus memberikan kita pendidikan secara duniawi, lalu mereka juga harus memberikan pendidikan kepada kita secara rohani. But if parents do not know how to provide spiritual upbringing, don't worry because you have IMAX for that. Nah, tapi nggak usah khawatir kalau orang tua kita tidak memberikan kita pendidikan, karena kita ada IMAX nih. Kita bisa ikutin IMAX ya. You just need to send your children to IMAX program or to learn from a teaching monk, for example, me. Nah, jadi untuk My Papi di sini bisa minta anaknya untuk ikut IMAX, karena nanti akan dibimbing oleh berbagai bante, contohnya ada Bante John. In the sixth direction, the Buddha also talk about responsibility of kids towards parents and parents towards kids. Nah, lalu dalam 6 arah, Buddha juga mengajarkan bagaimana cara berperilaku pada orang tua sebagai anak dan cara orang tua untuk memperlakukan anak. So for children, you need to support your parents, especially when they are older. Lalu, sebagai anak-anak, ketika nanti orang tua kita sudah mulai tua, To help your parents, untuk membantu orang tua kita, to honor family name, menghormati nama keluarga, to behave worthy of inheritance. lalu ketika kita mendapatkan warisan, kita harus berperilaku layak nih. Some parents are very rich, Beberapa orang tua mungkin saja bisa sangat kaya, but their children waste all the money tapi anak-anaknya malah ngabisin uangnya terus nih. because children use the money to drink, to smoke, to buy drugs. Karena anak-anak yang nakal tersebut menghabiskan uang orang tuanya untuk mabuk, untuk masuk ke klub, untuk merokok. And the fortune that their parents have built already disappear. That's not good. Sehingga kekayaan atau harta waris dari orang tuanya bisa langsung habis, dan itu nggak bagus ya teman-teman. And after they pass away, also dedicate merit or peace energy to them. Ketika mereka atau orang tua kita sudah meninggal, kita wajib untuk mendedikasikan jasa kebajikan kepada mereka. But Buddha also said that parents also have responsibility for kids. Nah, tapi Buddha bilang bahwa orang tua ini juga memiliki tanggung jawab pada anak-anaknya. So if your parents are doing this to you, you should thank them because they behave and do according to what Buddha suggests. Nah, kita cek nih di sini kalau misalnya orang tua kita itu memperlakukan kita dengan yang ada di sebelah kanan ini, slide sebelah kanan, kita harus berterima kasih kepada orang tua kita. Number one, parents stop kids from doing bad deeds. Nah, poin yang pertama itu orang tua mengarahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang buruk. Number two, parents encourage kids
to do more good deeds. Lalu poin yang kedua, orang tua mengarahkan anak-anaknya untuk melakukan perilaku-perilaku yang lebih baik. Number 3, give advice and knowledge. Lalu poin ketiga, memberikan saran, pengetahuan, dan skill yang bagus. Number 4, Poin yang keempat, memberikan saran mengenai hubungan. so if you think about having a boyfriend or a girlfriend, you should ask your parent first. Jadi kalau kita mau punya pacar, kita harus tanya dulu nih ke orang tua kita. And then, parents should also advise career. Lalu di poin yang kelima ini, orang tua sudah seharusnya memberikan kita nasihat atau saran mengenai karir kita. And these are what parents should do to their kids. Nah, ini merupakan apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Right? Benar kan, kata Bante? So, today we already learned about 2 virtues. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang 2 kebajikan. And Luang Por Dhammachayo, my master, said that all problems in society come with 3 sub-problems, 3 root causes. Nah, jadi Luang Por Dhammachayo yang merupakan guru agung dari Bante berkata bahwa masalah itu disebabkan oleh 3 cabang masalah. Those problems may include what recently happened in Indonesia as well. Nah, salah satunya itu masalah yang disebabkan oleh masalah yang ada juga di Indonesia contohnya. The first problem, or the first cause of all problems, the first cause of all problems Jadi penyebab pertama dari masalah-masalah yang ada di diri kita atau di sekitar kita, father does not know how to be good father. disebabkan oleh ayah yang tidak tahu bagaimana cara menjadi ayah yang baik. Second, root cause of all problems, mothers do not know how to be good mothers. Lalu penyebab yang kedua, ibu kita tidak tahu nih bagaimana menjadi ibu yang baik. And third, children do not know how to be good children. Lalu yang ketiga, anak-anak tidak tahu bagaimana caranya menjadi anak-anak yang baik. If we can solve these 3 problems, starting with our family first, Nah, jika kita bisa menyelesaikan 3 masalah ini, itu dimulai dari keluarga kita dulu. we will be able to build a beautiful family. Nah, kita bisa membangun sebuah keluarga yang sangat harmonis. And if your city has so many beautiful families, then no problem in your city. Jika kota kita memiliki banyak keluarga yang harmonis, maka bisa dipastikan bahwa kota tersebut tidak akan ada masalah. If your country has so many beautiful families, then no problem in the country. Lalu jika negara kita memiliki banyak keluarga yang harmonis, maka negara kita juga akan lebih damai. And this will be the foundation of the blessing group number 5. Nah, ini merupakan menjadi dasar dari grup nomor 5, which is to become pillar for society. Jadi grup nomor 5 itu bagaimana kita menjadi pilar dari masyarakat. So group number 4 is about family. Jadi grup nomor 4 itu tentang keluarga. Group number 5 is about society. Grup nomor 5 itu tentang masyarakat. Blessing number 16 is about corruption. Lalu berkah nomor 16 itu tentang korupsi. If we can do blessing in group number 4, which is 11, 12, 13, 14,
properly, there will be no corruption in the blessing number 16. Nah, jika kita bisa melakukan berkah-berkah yang ada di grup nomor 4, yaitu berkah nomor 11, 12, 13, 14, maka kita tidak akan terjadi korupsi. But we are going to talk about that 2 weeks from now. Nah, kita akan mulai bicara dari 2 minggu yang akan datang dari sekarang. Now, it's time to ask questions. Nah, sekarang mulai dibuka nih sesi pertanyaan jawabnya. If you have any questions, you can type. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang mau diajukan kepada Bante, kita boleh ketik di kolom komentar ya. Okay. How to help someone whether celibacy is better than starting family? Okay. Oke, pertanyaan pertama ini ada bagaimana cara membantu seseorang mengetahui bahwa hidup sendiri itu lebih baik daripada mulai keluarga. Basically, you have to ask yourself when you are a bit older. Nah, jadi caranya itu kita tanya ke diri kita sendiri ketika kita sudah mulai lebih dewasa dan lebih tua. That if your interest is about spirituality and you have no interest in worldly matters, then spirituality or celibacy is your choice. Nah, Bante bilang kalau misalnya kita tidak ada minat dalam kehidupan duniawi, maka hidup sendiri merupakan pilihan yang tepat bagi kita. Okay, so that's why we have 38 steps in the blessing. Nah, maka dari itu, itulah sebab mengapa kita punya 38 langkah dari berkah-berkah yang ada. And celibacy is already of the blessing group number 8, I guess. Lalu, hidup sendiri itu merupakan termasuk dalam grup nomor 8. So, not for or many people. Jadi, tidak untuk semua orang ya. What if parents don't want to stop drinking alcohol? Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana cara memberhentikan seseorang dari minum memabukkan? Then you have to make wishes. Nah, Bante bilang caranya itu dengan kita membuat harapan. But to make wishes, you need to meditate first. Lalu, untuk membuat harapan dan kebajikan, kita harus bermeditasi. And wish to the Buddha that may my parents stop drinking alcohol. Lalu, membuat harapan kepada Buddha, semoga orang tua kita berhenti dari minum minuman memabukkan atau alkohol. And then on your birthday gift, you can also ask your parents that you want your birthday gift to be abstaining from drinking alcohol. Nah, pada hari ulang tahun kita bisa meminta nih kepada kedua orang tua kita bahwa aku mau kadonya adalah kamu sebagai mami papi aku berhenti minum alkohol. Why some children open up easily to their friends more than their parents? Nah, ada pertanyaan lagi, kenapa ada anak-anak yang lebih terbuka kepada temannya dibanding terbuka kepada orang tuanya? Because their parents do not speak the same languages as the children. Bante bilang karena orang tuanya itu tidak berbicara dengan kata-kata yang sama seperti anaknya. You also need to learn what your children's like, and maybe you learn to watch some anime sometimes. Nah, untuk My Papi di sini, mungkin My Papi bisa belajar bagaimana cara menyesuaikan komunikasinya kepada anak-anak, atau bahkan menonton video atau film yang disukai seperti anime. Many parents, they learn all the names of Pokemons. Banyak orang tua di sana, di luar sana, yang belajar bagaimana cara menghafalkan nama-nama dari Pokemon. So those parents can also become friends to their children. Jadi orang tua tersebut bisa menjadi teman nih bagi anaknya. So if you want children to talk to you more,
as they talk to their friends, you have to be also their friends. Nah, jadi kalau misalnya Mamapi di sini mau anak-anaknya itu juga terbuka kepada Mamapi di sini, kita bisa belajar untuk berkomunikasi seperti teman-temannya, sehingga kita bisa jadi temannya juga. Should we show respect to bad parents? Yes. Lalu ada yang nanya, Bante, kita perlu nggak Because parents, they are our physical model as well. karena orang tua merupakan model fisik The time that they, during pregnancy, during birth, if they didn't do this properly, and we already die, right? So they took care of us when we were very young, when we were in their wombs. And the fact that you are not disabled, you have all your hands, you are not missing one eye, this is already huge gratitude. Oke, jadi Bante bilang, dengan kedua orang tua kita menjaga kita selagi masih di kandungan, lalu dengan ibu kita yang melahirkan kita, lalu mereka juga menjaga kita sehingga kita tidak memiliki kecacatan atau bahkan matanya cuma satu, nah itu udah menjadi orang tua yang baik. If child is unable to support their parents, then is okay? Actually, there are different ways to support. Nah, gimana nih kalau misalnya anak kita sebagai anak-anak tidak mampu untuk mendukung orang tuanya? Nah, Bante bilang ada berbagai cara untuk dapat mendukung orang tuanya. It should begin with the attitude first. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada mereka. Because if you think that you will support, you will always find some way to support them. Karena ketika kita berpikir bagaimana caranya untuk mendukung mereka, kita akan terus menemukan caranya. But if you think that you will not support, you will always find reasons not to support them. Nah, tapi kalau misal kita terus-terusan memikirkan kalau misal kita nggak bisa bantu orang tua kita, maka yang muncul adalah kita juga nggak bisa bantu orang tua kita. So if you think that you will, maybe you can start with smaller things. Jadi kita bisa mulai melakukan dengan kegiatan-kegiatan atau hal kecil. What's the difference between parents as God and parents as Arahant? Oke, jadi ada yang tanya, apa perbedaan orang tua sebagai Tuhan dan orang tua sebagai Arahanta? The difference is the parent as God is compared with the four virtues or four Brahma Vihara. Oke, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan orang tua sebagai Tuhan, itu dibandingkan dengan 4 kebajikan dari Brahma Wihara. The word God here is meant for Brahma, which has four virtues: kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. Nah, 4 hal tersebut itu mencakup dari kebaikan, kasih sayang, lalu simpati, dan juga ketenangan. But the word Arahant, in this sense, means making merit. Lalu kata arahan atau bakal Buddha itu sama aja seperti kita melakukan kebajikan. Because if you want to make merit, for Buddhists, they want to make merit for the Arahant monks. Nah, karena di dalam agama Buddha, kita itu membuat jasa kebajikan yang kita lakukan kepada para bante. But if you want to do good things for ordinary people, the most important person that you will get the most merit is your parents. Nah, tapi kalau misalnya kita mau melakukan jasa kebajikan kepada orang-orang biasa, maka yang akan mendapatkan kebajikan tersebut adalah orang tua kita. Why shouldn't find difficult to express their honest feeling to their parents? Mengapa ada anak-anak yang merasakan kesulitan untuk jujur tentang perasaannya kepada orang tuanya? First, they never try. Jadi yang pertama itu karena mereka tidak pernah mencoba. Second, they feel afraid that their parents will not listen to them. Lalu yang kedua, karena mereka takut orang tuanya nggak akan dengerin mereka.
Usually, parents sometimes are too tough to their children. Biasanya ini disebabkan oleh orang tua yang sedikit kasar atau sedikit tegas kepada anak-anaknya. Maybe parents will yell, Mungkin saja ada orang tua yang berteriak, parents get angry too easily. lalu mungkin saja ada orang tua yang sangat mudah marah kepada anaknya, Some parents bully their kids as well. lalu ada sebagian orang tua yang membuli anaknya juga. So if you are parents, don't do this. Jadi kalau misal ada maki-maki di sini, jangan dilakuin lagi ya. If our parents have passed away and we didn't organize grand funeral, how can we repay debt of gratitude? Yes, you can make merit and dedicate to them. Jadi selain kita mengadakan acara kematian, kita bisa lakukan apa lagi? Nah, Bante bilang kita bisa melakukan jasa kebajikan pada mereka. The next, how can parents guide and control them on the behavior, which is not always possible in the outside world? Nah, ada yang tanya lagi gimana? Ada yang bilang nih kalau misalnya penjagaan dari luar itu lebih mudah dibanding di dalam dunia. The most important is to teach kids about three things. Yang paling penting adalah dengan cara mengajarkan anak-anak mengenai 3 hal. What is good and what is bad? Yang pertama itu diajarkan mengenai mana yang buruk dan mana yang baik. If kids know what is good, what is bad, they will not do bad, they will do good. Nah, jika anak-anak sudah tahu mana hal-hal yang baik dan mana hal yang tidak baik, maka anak-anak tidak akan melakukan hal tidak baik. Second, what is right and what is wrong? Lalu yang kedua, mana yang benar dan mana yang salah. This will be harder because they have to comply with laws, with rules, with something that is not good and bad. Nah, ini akan lebih sulit karena di sini kita belajar mana yang cocok untuk dilakukan, mana yang biasa saja. The first one, then they need to learn 5 precepts. Lalu kita harus belajar mengenai 5 sila atau Pancasila. The second one we call UG5, cleanliness, tidiness, politeness, punctuality, and meditation. Lalu kita juga belajar tentang meditasi, lalu kesopanan, dan lain-lainnya. And the last one is the most difficult, should and should not. Lalu yang terakhir ini, atau poin yang ketiga ini, yang paling susah yaitu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Only children who meditate can have accurate justification what they should and what they should not do. Nah, cuma anak-anak yang melakukan kebajikan dan meditasi yang bisa tahu nih mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Or at least you need to teach them to think all the time before they do something, whether that leads to consequences long in the future, should and should not. Lalu diajarkan juga nih anak-anaknya mengenai hal-hal yang akan melakukan konsekuensi di masa mendatang, mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Parents' behavior impact children because children spend most time with their parents. Lalu ada yang bilang perilaku orang tua kepada anak itu memberikan penyebab atau pengaruh pada anak-anaknya. Kata Bante, iya karena kita sebagai anak-anak menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang tua. The word that parents are kids' first teacher. This include whether parents will teach their kids or they don't need to teach their kids because kids will watch their parents anyway. Nah, di sini kan kita masih ingat ya, tadi ada metafora 1, bagaimana orang tua dianggap sebagai guru pertama. Nah, jika orang tua tidak mengajarkan anaknya, tapi anak ini tuh bakal terus memperhatikan dan menonton sehingga akan menirukan orang tuanya. If anyone send parents to adults like elder house, is this considered good or not?
Jadi ada yang tanya, rumah dari rumah nenek atau rumah kakek itu baik atau tidak? Well, what most old parents want from kids the most, or from their children the most, is their time and attention. Nah, jadi Bante bilang, yang diinginkan oleh orang tua kita dari anak-anaknya adalah waktu dari anak-anaknya. If you can provide that, then you can also have. Nah, jika kita bisa lakukannya, maka kita juga bisa melakukan itu kepada orang-orang tua seperti kakek dan nenek untuk berkunjung. But if you send your parents to the other house and you never talk to them again, you never see them again, and you just live there, you live your life, this is not okay. Nah, tapi jika teman-teman taruh orang tuanya di panti jompo atau dititipin gitu, tapi kita nggak pernah nih ngobrol sama orang tua, nggak pernah datang berkunjung, nggak pernah ajak ngobrol, ajak main, itu juga nggak bagus. Yeah, if you're a bad child and you want to change yourself before the parents pass away, that would be awesome. Nah, Bante bilang kalau misalnya kita merupakan anak-anak yang kurang baik atau nakal, lalu kita mau mengubah diri kita menjadi lebih baik sebelum orang tua kita meninggal, itu merupakan hal yang sangat baik. But there is one important thing that every student should do before their parents pass away. Tapi ada beberapa hal sangat penting yang harus dilakukan oleh anak-anak sebelum orang tuanya meninggal. To ask for forgiveness from their parents before they die. Dengan cara meminta ampunan atau meminta maaf pada orang tuanya sebelum orang tua itu meninggal. Well, usually parents will forgive their kids, but sometimes asking for forgiveness already stop future negative karma from happening. Oke, biasanya orang tua itu sudah memaafkan perilaku anak-anaknya, tapi dengan kita meminta maaf seperti ini, itu memberhentikan kita dari karma-karma buruk. So if you did something wrong to your parents, you ask for forgiveness when they are still alive. I think that's the first priority. Nah, jadi Bante bilang nih, kalau misalnya sebelum orang tua kita meninggal, kita itu wajib untuk meminta maaf kepada orang tua kita dan akuin salahnya itu apa. If you show good habits to the parents and they don't appreciate that, Jadi ketika kita melakukan hal-hal baik, tapi sayangnya orang tua kita nggak menghargai itu, so first, if you really feel confident that what you're doing is good, then don't stop doing it. jadi kalau misalnya kita percaya nih apa yang telah kita lakukan itu merupakan hal-hal yang baik, maka dari itu jangan berhenti untuk melakukan hal baik tersebut. There is one exception here. Nah, tapi di sini ada satu pengecualian ya teman-teman. If you remember, we talk about don't associate it with fools. Kita bicara tentang jangan berkaitan atau berhubungan dengan orang-orang di sana. What if our parents are fools? Tapi bagaimana kalau misalnya orang tua kita termasuk dalam orang-orang yang tidak bijaksana? Then you don't have the first blessing. Maka kita tidak punya berkah yang pertama. Life is gonna be a little bit more difficult. Sehingga kehidupan kita akan menjadi sedikit lebih sulit. But still, you need to work on blessing number 11 anyway. Tapi mau bagaimanapun juga, kita tetap harus belajar tentang berkah nomor 11, yaitu membahagiakan atau mengurus orang tua kita. It's gonna be a little harder. Tapi ini akan sedikit susah, But don't give up. tapi jangan pernah menyerah. At least you work on yourself and take care of your parents well, even though they might be fools. Meskipun begitu, kita tetap berusaha dengan diri kita sendiri, walaupun orang tua kita termasuk dalam orang-orang yang kurang bijaksana. So that in the future, you are not gonna be foolish parents. Jadi di masa depan, kita nggak akan menjadi orang tua yang tidak bijaksana. And your children
will appreciate you as good parents. Nah, makanya nanti anak-anak kita bisa berterima kasih kepada kita dan mengapresiasi kita karena kita telah menjadi orang tua yang baik. I already tell parents I like someone, but they don't approve. Oke, jadi ada yang tanya bahwa dia sudah bilang kepada orang tuanya kalau dia lagi suka sama seseorang, tapi orang tuanya nggak setuju. Well, we say that parents have more experience than children. Biasanya orang tua kita bilang kalau misalnya orang tua itu lebih berpengalaman dibanding kamu sebagai anak-anak kecil. Then you probably should listen to them. Jadi Bante bilang, kita mungkin aja bisa dengerin mereka karena mereka mungkin saja betul. But if you really, really like the person and you want your parents to approve, Tapi kalau misalnya kita benar-benar suka atau benar-benar sayang sama orang itu dan kita mau orang tua kita setuju, you probably need to be patient, and maybe one day your parents will approve. nah kita mungkin harus lebih sabar banget sehingga sewaktu-waktu nanti orang tua kita akan setuju dengan orang yang kita sayang tersebut. Or you can be direct to your parents. What do I need to do so that you approve this guy? Nah, jadi Bante ngasih saran lain. Kita bisa aja ngomong langsung pada orang tua kita. Jadi kita perlu apa ya mama papa supaya mama papa tuh setuju hubungan aku sama dia. Tuh. And maybe your parents will think, if we have more money. Oke, mungkin aja orang tua kita bakal setuju kalau dia punya banyak uang. Then the boy has to work harder to get more money. Nah, maka cowok itu harus bekerja dengan lebih untuk bisa dapetin uang yang banyak. Believe me, if your parents see that the boy is working harder, they will give discount. Nah, jadi percaya sama Bante kalau misalnya laki-laki itu bekerja dengan terus dan dia bekerja dengan gigih, orang tua kita perlahan-lahan akan luluh. How can we practice patience when my parents and I have different views? Nah, berarti ada yang tanya lagi nih, gimana caranya mempraktikkan kesabaran jika aku dan orang tuaku memiliki pandangan yang berbeda? First of all, we have to accept that we will not have the same view for everyone. Jadi langkah yang pertama itu kita harus menerima bahwa kita tidak mungkin punya pandangan yang sama kepada semua orang. We only will have the same view if we listen more than what we talk. Kita mungkin akan memiliki pemahaman atau pandangan yang baik jika kita lebih banyak mendengarkan dibanding kita berbicara. Or if we give more than what we take. Lalu atau juga kita bisa memberikan dari apa yang kita ambil. Or we consider others before than we consider ourselves. Lalu jika kita menganggap orang lain lebih dulu sebelum kita menganggap diri kita benar. So instead of being attached to your view, you think about your parents' view first. Jadi ketika kita berbicara tentang pandangan, kita akan memikirkan pandangan mengenai orang tua kita berpikir. Because if you think only about your view, you're not going to consider anybody else's views in the world. Karena ketika kita berpikir tentang sudut pandang kita, maka kita tidak bisa berpikir tentang sudut pandang orang lain di dunia ini. And you will be the one who have trouble in the future, not your parents. Nah, yang ada malah kita yang punya masalah di masa depan, bukan orang tua kita. Because even your parents' view you don't understand, how can you understand everybody else in the world's views? Nah, jika kita tidak bisa memahami bagaimana sudut pandang orang tua kita atau bagaimana orang tua kita berpikir, gimana cara kita bisa memahami pikiran-pikiran orang lain? So if you have biological parents and step parents who take care of you, then you still need to take care of them both. Jadi, kalau misalnya kita punya orang tua kandung dan orang tua tiri, kita tetap harus mengurusnya atau memperhatikannya secara menyeluruh. My mom, she has 3 dads and 2 moms.
Oke, jadi orang tua Bante punya 3 mama dan 2 ayah. But of course, she must have only two biological parents, right? So three are additional. Jadi tentunya cuma punya 2 orang keluarga dan yang 3 lainnya itu hanya tambahan. And she take good care of them all. Tetapi dia tetap menjaga atau mengurusi nih semuanya tanpa pilih kasih. If your parents divorce, should we still respect the parents who didn't raise us? Memperlakukan kita dengan buruk. Think of the depth of gratitude of you were in and their care before being born to the world. Those 9 months. Kayak pikirkan bagaimana kita harus membayar utang budi saat kita masih dalam rahim ibu kita selama 9 bulan. If you don't remember anything, remember this word. Jika kita nggak bisa ingat apapun, kita bisa ingat kata-kata ini. Without biological parents, you could be born in a dog womb. Tanpa orang tua kandung, kita bisa saja terlahir sebagai anjing, Maybe you could be born as a monkey. lalu kita juga bisa terlahir sebagai monyet, Or maybe as a crocodile. atau mungkin kita bisa terlahir sebagai krokodil. And the fact that you are a human now, Nah, faktanya kita semua di sini adalah manusia. this is already debt of gratitude to the biological parents. Nah, maka dari itu kita harus tetap membayar utang budi kepada orang tua kandung kita. To understand this more, one day you will find out the importance of being born as humans. Untuk memahami hal ini dengan lebih paham, suatu hari Bante percaya kalau kita bisa mencari tahu tentang hal ini dengan lebih paham. I will give you homework. Jadi Bante bakal kasih kita PR. You need to find out why it is better to be born as human than a dog. Jadi PR-nya adalah Bante mau kita cari tahu mengapa terlahir menjadi manusia itu menjadi orang yang lebih beruntung dibanding kita terlahir menjadi anjing. Yeah, some people say, yeah, maybe I should be better born as a dog. Tapi ada aja nih orang-orang yang bilang bahwa, oh ya, aku mungkin lebih baik kalau misalnya aku terlahir menjadi seekor anjing. But you can have two A4 pages. Tapi kamu tidak bisa memiliki 2 bentuk. 100 good things about being born as human. 100% mengenai kita akan terlahir menjadi manusia. 100 good things about being born as a dog. Lalu 100% atau 100 data mengenai terlahir menjadi seekor anjing. But you don't need to finish this homework now. Tapi Bante bilang nih, kita nggak perlu selesaiin PR dari Bante ini sekarang. I give you 10 years. Bante kasih kita 10 tahun untuk kita mengerjakan So PR-nya, that you can think about them carefully. sehingga kita bisa memikirkan dan merenungkan hal tersebut dengan perlahan dan hati-hati. If you do something good and our parents can't accept that, Jadi ada yang tanya kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang baik, tapi orang tua kita tidak bisa menerima hal tersebut, gimana ya? at least you are doing good things to yourself. Jadi Bante bilang, setidaknya kita melakukan hal baik pada diri kita sendiri, But are you sure that it is already good? tapi sudahkah kita yakin bahwa hal tersebut merupakan hal yang baik? You have to be more specific. Nah, kita harus menjadi lebih jelas atau lebih spesifik. Okay. Wow, the questions keep coming. Oke, jadi Bante bilang, pertanyaannya banyak banget nih, sampai berterus-terusan nggak berhenti-berhenti. But it's already 8.
Tapi ini udah jam 8, teman-teman. I already saved those questions. Nah, jadi Bante udah simpan beberapa pertanyaan. If I have time, maybe I will give some answers and send the answers, okay? Nah, jadi kalau misalnya ada waktu lebih, Bante akan jawabin dan kasih jawabnya ke kalian, kita-kita semua. Yeah, basically, I'm gonna have some YouTube videos answering several questions as well. Nah, jadi Bante bilang, kemungkinan Bante akan buatin satu video YouTube dan menjawab semua pertanyaan dari kita. So maybe you can look at those videos later on.